Baik, selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Christian Tutuana, akan mempresentasikan hasil kerja saya itu Kalimantan Timur. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya ke materi. Yang pertama itu sejarah singkat Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur merupakan pelopor peradaban di Indonesia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya situs kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Kutai Martadipura, lebih dikenal dengan nama Kerajaan Maulawarman, yang terletak di Kecamatan Muara Kaman. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad keempat dengan rajanya yang terkenal Mulawarman Naladewa. Kekuasaan keturunan Raja Mulawarman berlanjut hingga Raja ke-25 yang bernama Maharaja Dharma Setia abad ke-13, hingga kemudian ditaklukkan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara. Penjajahan Belanda masuk ke Kalimantan Timur hingga dibentuknya Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Januari 1957 sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan. Yang berikut itu unsur-unsur atau aspek fisiogeografis. Yang pertama, aspek toponomi, yaitu letak astronomis dengan daerah Kalimantan Timur. Daerah Kalimantan Timur terdiri dari luas wilayah daratan 27,92 km persegi dan luas pengolahan laut itu sebesar 25,656 km persegi, terletak di antara 113 derajat 44 menit dan 119 derajat 00 menit bujur timur, dan di antara 2 derajat 33 menit lintang utara dan 2 derajat 25 menit lintang selatan, dan yang berikut yaitu batas wilayah, yaitu yang Provinsi Kalimantan Timur terletak di paling timur Pulau Kalimantan. Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara sebelah barat laut Sulawesi dan Selat Makassar, di sebelah timur Kalimantan Selatan, di sebelah selatan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Malaysia di sebelah utara. Yang berikut itu aspek geologis. Yang pertama, struktur batuan di Kalimantan Timur. Struktur geologi yang berkembang di daerah berupa lipatan siklin menunjam ke timur laut dan sesar turun berarah barat laut Strait Tenggara. Kedudukan lapisan batu bara terbagi dalam 3 arah, yaitu batuan di sisi tenggara sumbu siklin miring ke arah barat laut. Yang kedua itu batuan di sisi barat laut sumbu siklin miring ke tenggara, sedangkan kemiringan batuan di sisi barat daya siklin miring ke arah timur laut. Besar kemiringannya baik di sisi barat maupun di sisi timur adalah dilandai dengan kurang lebih 200 km. Kemudian yang lebih besar dari 200 diduga sebagai akibat gangguan setempat atau berbatuan lokal karena adanya sesar normal. Yang berikut itu aspek geomorfologis, itu bentang lahan geografis. Yang pertama itu daratan rendah atau plain, yaitu daerah di Kalimantan Timur dengan daratan rendah antara lain Pasir, Redep, dan Selor. Pasir merupakan kabupaten yang ada di bagian selatan, sedangkan Redep dan Selor merupakan kabupaten yang ada di bagian utara. Yang berikut itu daratan tinggi atau Pletik. Kalimantan juga memiliki dataran tinggi seperti dataran tinggi Muler, dataran tinggi Tapuas,
Yang berikutnya dataran tinggi Scauener. Yang berikutnya itu daerah perbukitan atau hill country. Daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300%. Terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Yang berikut itu pegunungan, daerah pegunungan dan gunung. Yang pertama itu Gunung Liang Pran, yang kedua itu Gunung Karts, Sang Kulilar, yang berikut itu Gunung Lumut, yang berikut Gunung Beriun, yang terakhir itu Gunung Embun. Yang berikut yaitu aspek klimatologis atau astronomis terkait dengan keadaan alam dan musim suatu region. Kalimantan Timur beriklim tropis dan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Yang berikut itu aspek biogeografis, yaitu terdiri dari fitogeografi dan zoogeografi. Yang pertama fitogeografi yaitu terdiri dari anggrek hitam, pohon ulin, tengkawang tunggul. Berikut teman-teman bisa lihat pada gambar yang berikut. Yang hitam ini itu anggrek hitam, yang kedua ini itu pohon ulin, yang ketiga itu tengkawang tunggul. Terus yang berikutnya itu zoogeografi. Yang pertama itu macan dahan, itu yang loreng-loreng ini ya. Yang berikut, yang kedua itu berkantan. Yang ketiga burung elang, burung engang, terakhir itu orang utan. Yang kedua itu unsur-unsur atau aspek sosiogeografis. Yang pertama aspek demografi itu yang pertama jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kalimantan Timur sensus penduduk tahun 2020 mencatat jumlah penduduk Kalimantan Timur sebanyak 3,77 juta jiwa, dengan dari 3,77 juta jiwa penduduk Kalimantan Timur sebanyak 89,56% atau sekitar 3,37 juta jiwa penduduk berdomisili KTP sesuai KTP atau KK atau KTP, sementara sebesar 10,44% atau sebanyak 393,231 penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KTP atau KK. Yang berikut yaitu struktur atau komposisi penduduk. Sensus penduduk tahun 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kalimantan Timur sebanyak 52,09% dari penduduk Kalimantan Timur, sementara jumlah penduduk perempuan di Kalimantan Timur sebanyak 1.804,405 jiwa atau 47,91% dari penduduk Kalimantan Timur. Yang berikut yaitu bonus demografi. Itu Kalimantan Timur dalam masa bonus demografi itu dimana persen pendudukannya itu usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Yang berikutnya itu pendapatan penduduk. Nah, di sini saya sudah tampilkan beberapa tabel, yaitu yang pertama itu sini saya menyimpulkan keseluruhan dari wilayah Kalimantan Timur dari 2019 ya. Itu 10 keseluruhan 2019 saya mengambil itu 10,4549,624. Yang berikut yaitu aspek ekonomi, yaitu
aspek yang muncul itu dari yang pertama itu sumber daya alam atau laut, itu batu bara, minyak bumi, rotan, sumber daya manusia, yang terakhir perdagangan dan industri. Sumber daya manusia, nah sini saya membagikan itu dua ya. Itu yang pertama itu komposisi sesuai jabatan, yang berikut itu komposisi per bidang. Ini per bidangnya ini teman-teman bisa, maksudnya bidang kalian dalam bidang apa, berkomunikasi, atau bidang kalian ya, misalnya kalau teman-teman kalau apa menjelaskannya itu ini bidang pegawai begitu, bidang studinya itu pegawai. Yang berikut itu komposisi sesuai jabatan. Ini PPNP ini yaitu tenaga honorer atau tenaga kontrak begitu ya. Jadi ini sesuai jabatannya ini. Itu ada 23 orang PP honornya, itu ada calon editor pelaksanaan atau CPNS itu 18 orang. Yang berikut yaitu perdagangan dan industri. Nah, perdagangan munculnya perdagangan atau industri itu dari munculnya itu dari CV al service segetin atau restorasi mesin. Yang kedua itu Anugerah Bina Informatika. Yang ketiga itu Arjuna Artajaya. Yang ketiga itu Arjuna Perkasa. Yang kelima itu Beleana Prima Laser. Nah, ini mereka menggunakan keahlian mereka dalam mendistribusikan atau menyalurkan kepada masyarakat yang ada di sekitar. Nah, itu aspek politik. Itu munculnya aspek politik itu ya, pertama itu Balikpapan kedatangan Kementerian Dalam Negeri, itu mereka mulai memunculkan aspek politik. Ini saya banyak ya, tapi saya masih menentukan hanya kedua saja. Yang berikut itu Samarinda, itu Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan, itu mereka melakukan transpirasi politik begitu. Yang berikut aspek sosial, banyaknya etnis di perdesaan tidak pernah memunculkan konflik antara etnis. Sifat meliputi etnis pada masyarakat di sekitar Sungai Cagar Alam, Muara Kaman, Sidulang. Ini secara alami membentuk sistem sosial masyarakat dalam suatu desa atau unit sosial yang lebih kecil. Interaksi sosial multi etnik nyaris tidak ada hamparan, yang berarti baik dari golongan etnis asli seperti etnis Kutai maupun etnis pendatang seperti etnis Banjar. Hal ini mengindikasikan adanya suatu relasi sosial antara masyarakat satu dengan yang lain, bahkan juga tidak ada etnis yang ada di suatu komunitas sosial. Jadi di sini banyaknya etnis yang masuk ke dalam Kalimantan Timur, tetapi mereka tidak memunculkan konflik. Itu salah satu bentuk sesuatu yang benar-benar harus dikembangkan pada setiap wilayah atau setiap pulau gitu, supaya tidak terjadinya konflik antara etnis. Yang berikut itu aspek budaya. Ada 10 karya budaya atau di Kalimantan Timur, itu saya menyebutnya hanya berapa sini. Yang pertama itu tari gong tari, yang menceritakan pemulikan seorang gadis yang menari di atas sebuah gong. Ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya, sudah lihat pada gambar berikutnya. Yang berikut itu suling dewa. Ini pada upacara ya, mereka melakukan suling dewa ini pada upacara nenek moyang gitu, sembahyang. Untuk kalau di misalnya kalau di Trote itu mereka melakukan tradisi memanggil hujan begitu pada bulan-bulan apa gitu ya. Yang berikut itu tarian dewa, merupakan tarian sakral dalam upacara ritual. Ini upacara ritual ya. Yang berikut itu tarian ngerengkau, itu tariannya adalah tarian yang khusus dilaksanakan pada upacara adat kematian. Bagi orang yang mati mereka melakukan tarian ini. Yang berikut tarian nyarang atau tarian yang dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu bentuk ritual pengobatan ini dan ritual bersih kampung. Jadi mereka membersihkan kampung juga mereka melakukan tarian ini gitu. Oke, sekian dari saya.
Bila ada kata saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.